Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 21 Januari 2025. Kita hari ini ada BRIS dan ICBP. Tadi pagi sudah dapat ya suasana batin Donald Trump seperti apa. Intinya dia tetap American First, cuman mungkin dia satu-satu dulu. Nah, tadi pagi kebetulan saya sudah ajak teman-teman nonton di Bloomberg. Ini IHSG-nya Bapak Ibu, kita lihat sepertinya ada lompatan sedikit ya, lalu dia volatilitas tinggi. Nah, ini session 2 kita ada alert turun dia. Nah, jadi ada beberapa saham saya ingin tanya, kok nggak ada alert? Mungkin volumenya ini kayaknya kalau kita lihat memang total value-nya tinggi ya. 12,6 triliun ya turnover-nya. Akhirnya dia ditutup 0,15%. Ada indikasi perbankan mulai masuk ya Bapak Ibu, tetapi net foreign sale-nya tetap besar 436 kata kita lihat. Kalau memang asingnya keluar ya memang agak berat. Karena sebenarnya pada intinya kalau kita nonton Donald Trump tadi bahwa clear bahwa Donald Trump itu akan tetap American First, akan tetap perang dagang, cuman dia sepertinya mau ke Meksiko dan Kanada dulu lah. Jadi Cina kayaknya dia agak lunak ini. Tapi tetap dia akan kalau dia tidak fair, hajar kata dia ya. Jadi dia akan ada tarif khusus terutama ke Cina dan yang lainnya mungkin kena 20%. Finansial jadi penopang Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat perbankannya BBRI ada alert dia net buy tumben ini ada apa ya? Nggak ada alert ya BBRI ini sudah mulai masuk ya. Alhamdulillah saya kemarin tetap konsisten. Saya punyanya BBRI tapi nggak punya BBCA, nggak punya lainnya. Walaupun ditekan kemarin saya tetap akumulasi terus sampai 3.800-an. Lalu net sale-nya ada besar di BBCA gantian ya. Kemarin BBRI yang di net sale, sekarang BBRI net buy. Lalu Goto juga, Bank Mandiri juga signifikan, hanya ada 3 gini aja saham-saham yang net sale signifikan, sisanya kecil-kecil saja. Tadi ada yang menanya BBNI kok nggak ada alert? Yang nggak tahu volumenya kecil mungkin nggak ada alert ya. Ya, jadi itu. Nanti kita akan lihat. Ini karena lihatnya dia ada coba upaya untuk menutup gap tapi nggak ada gap ini. Ini sepertinya ada opening gap ya Bapak Ibu. Tapi dia tidak selesai tutupnya. Oke, itu trading snapshot. Sekarang kita lihat alertnya ada BRIS dan ICBP. BRIS ini season 1, ya ICBP season 2. Jadi nanti kita akan lihat lah. Nanti ada juga tadi pertanyaan bagaimana dengan entry gitu ya. Nanti akan coba, saya sudah jawab di Telegram channel. Cuman kalau menjawab, banyak yang texting ke saya, agak susah menjawab pertanyaan lewat chat ya. Jadi memang di kelas itu saya buat dulu karena banyak teman-teman saya SBM ITB workshop dari angkatan 1 sampai angkatan 4 ini kan teman-teman saya. Jadi memang kalau pertanyaan itu memang enaknya tatap muka jawabnya. Karena saya sudah bisa jelaskan dulu teorinya. Oke, BRIS ICBP ini ada alert ya Bapak Ibu kebetulan 2. Apakah ini harus dibeli? Ya nanti dulu kita analisa dulu. Contohnya ya kita analisa di after market close. Ini alert ini Bapak Ibu, ingat, dia itu mesin learning, big data. Jadi dia nama juga mesin learning, dia berikan alert. Nah, kita harus analisa, jangan langsung ngajar beli. Kita harus tahu dulu konteks market ini seperti apa ya. Nah, ini Telegram, dia terkirim melalui Telegram bot. Alamat Telegram botnya ada di sini. Nanti Bapak Ibu bisa cek juga di deskripsi video atau Bapak Ibu bisa pakai Google Lens. Ini scan QR nih, alamatnya bisa di-scan ya. Lalu jangan lupa join juga Telegram channel karena saya update di sana, banyak yang bertanya juga di Telegram channel itu. Karena ada bisa diskusi juga di situ. Silakan ya Bapak Ibu nih. Linknya juga nanti saya masukkan ke deskripsi video. Silakan juga di join untuk sosial medianya Bapak Ibu ada di deskripsi video, websitenya juga. Kalau nanti Bapak Ibu silakan follow sosial medianya, insya Allah nanti akan saya follow back. Baik, saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Memang cari duit di pasar saham itu tidak gampang Bapak Ibu. Susah sekali. Nah, untuk itu kita harus benar-benar melakukan analisa, buat trading plan, atur money management, kontrol risk, cari saham-saham yang risk reward ratio-nya bagus, dan kita lihat dalam market strukturnya dia juga berada di posisi di mana. Bapak Ibu tidak boleh request analisa saham apapun ya, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Kayaknya tadi ada yang nanya MBMA ya. Ya kalau MBMA ada yang nanya, ya tidak bisa saya jawab gitu, karena
Karena kalau ada alert baru saya bisa lakukan analisanya. Kalau nggak ada alert ya, atau tidak ada khusus misalnya extreme fear dan lain-lainnya atau ledakan volume ya tidak bisa saya lakukan analisis. Silakan lakukan sendiri step by stepnya. Saya sharing di sini, Bapak Ibu lakukan sendiri, praktis pada prinsipnya gitu ya. Jangan percaya apapun yang saya sampaikan di sini 100% ya, Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Lagi-lagi ya Bapak Ibu tidak boleh request analisa saham apapun, Bapak Ibu lakukan sendiri. Nanti akan ketemu itu. Apa yang saya sampaikan jadikan saja sebagai second opinion. Prinsipnya kan selalu saya ulang, jangan pernah percaya dengan analisa siapapun, rekomendasi siapapun, jangan pernah percaya. Tapi Bapak Ibu bisa belajar dari siapapun. Nah, Bapak Ibu jadikan saja harus punya namanya first opinion. First opinion ini dapat dari mana? Lakukan analisa sendiri, belajar, practice make perfect. Kalau kurang paham, baca buku, cari guru, cari senior yang sudah berpengalaman. Nanti silakan nanti Bapak Ibu lakukan sendiri supaya apa? Supaya ketemu caranya. Style masing-masing itu. Jadi walaupun nanti ada yang banyak belajar bersama saya, itu biasanya tidak 100% sama. Masing-masing punya karakter sendiri, mungkin dengan latar belakang pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, dan sebagainya itu berbeda ya. Jadi disclaimer on Bapak Ibu, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing ya. Ini sudah jelas ada disclaimernya. Sekali lagi yang paling penting, kalau Bapak Ibu trading, wajib punya trading plan. Apapun itu trading plan-nya. Artinya minimum Bapak Ibu punya exit plan. Ini inti dari trading plan adalah kita siap dengan exit plan kalau plan kita tidak berjalan dengan baik ya. Dan untuk mereduce risk Bapak Ibu silakan gunakan money management yang baik yang sesuai dengan kapital masing-masing lah. Jadi ini intinya ya Bapak Ibu, trading siapa saja bisa melakukan trading kalau buy, tapi nanti memanage trading secara baik supaya ini sebagai bisnis itu memang harus banyak berlatih, belajar, baca buku gitu. Baik, informasi trading as bisnis Bapak Ibu, batch 37 insya Allah kita akan laksanakan tanggal 1, batch 36 kemarin sudah sukses ya. Nah ini kita akan berjalan, insya Allah tidak ada kendala ya Bapak Ibu. Kemarin 10, sekarang kita 8, oke, maksimum 10 tidak boleh tambah lagi karena kursinya tidak ada, cuma 10 kursinya di kelas. Maksudnya supaya tidak banyak maksud saya supaya nyaman pesertanya. Nanti kalau keramaian mau bertanya itu ragu karena kan nggak enak. Nah, kalau orangnya sedikit ya 10, 8, 6 itu enak ya Bapak Ibu, silahkan. Nah, untuk level advance, jadi kalau di dalam trading as business kita belajar tentang bagaimana trading itu sebagai sebuah bisnis, kita belajar risk management, kita belajar tutorial. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang mau level advance-nya. Jadi sudah paham dengan trading plan, sudah tahu resiko, sekarang mau membaca market menggunakan metode Wyckoff dan kita menggunakan volume price analysis. Jadi prinsipnya simple saja nih. Price, discount everything, volume validate. Udah. Kita trading pakai ini saja, nggak usah melihat posisi planet Jupiter, nggak usah melihat bulan, nggak boleh melihat posisi planet yang lainnya untuk melihat saham. Kita lihat aja price, lihat volume, sudah simple sekali ya. Jadi kalau Wyckoff sendiri dia konsepnya bagaimana trading di pasar saham itu secara logik. Harusnya nanti kalau saya jelaskan sesuatu kepada Bapak Ibu, ini semuanya harusnya logik, tidak ada yang aneh-aneh lah. Karena kan paling simple itu adalah volume dan price. Banyak indikator, tapi volume dan price adalah paling leading. Nah, ini dia. Lupa saya ini. Tapi nggak apa-apa lah ya, kan namanya ini sudah ada di dalam Telegram channel. Bahwa pertanyaannya, kalau ada alert, apakah itu berlaku saat jam alert itu muncul atau sepanjang hari terkait titik entry-nya? Oke. Saya ceritakan dulu bagaimana pengalaman saya. Jadi alert ini kan dia berdasarkan machine learning. Jadi dia sesuai dengan data, dia akan menjalankan algoritma dan memberikan alert, ya, alert untuk buy. Banyak kapan? Bebas, ya, sesuai dengan style masing-masing. Tapi kalau saya, berhubung saya trading as a business, maka entry itu bagian dari trading plan, yaitu ada entry, ada stop loss dan profit taking. Ya, jadi bisa berlaku sepanjang hari itu, berlaku selama seminggu, berlaku selama beberapa bulan. Ya tergantunglah strukturnya seperti apa. Jadi kadang-kadang fase Wyckoff-nya dia harus berjalan 6 bulan ya. Jadi alert fresh, alert pertama, kedua, tiga, baru seperti wifi lah ya. Dia alertnya sejak bulan Mei, Juni, baru terbangnya Januari atau
akhir Desember gitu. Jadi panjang memang. Nah, itu dijelaskan di dalam kelas kenapa begitu. Apalagi di level advance itu bisa lebih jelas. Tapi karena konsepnya, ya saya jelaskan konsepnya itu wajibnya trading plan. Mau pakai intraday boleh, tapi harus analisa dulu. Ya, analisa dulu ya. Susun analisa dulu, lalu buat trading plan-nya, entry-nya di mana, terutama stop loss. Ya, terutama stop loss. Jadi kalau ada alert stop loss nggak kelihatan, jangan beli gitu. Harus analisa dulu, kita cari stop loss-nya di mana, baru kita hitung risk reward ratio-nya, baru entry money management. Gitu ya. Jadi memang ada orang yang intraday bisa, tapi saya kebetulan tidak begitu. Saya biasanya menunggu market tutup, lalu cek di wake off-nya, karena saya entry-nya di daily, wake off strukturnya di weekly, struktur besarnya historical main di monthly. Tapi entry tidak pernah pakai weekly. Ya, jadi walaupun strukturnya wake off-nya berada di weekly, saya tetap entry-nya di daily. Saya mencari the best time for buying atau mencari alert daily-nya. Ini banyak ya, jadi begitu. Mau berlakunya ya sepanjang hari bisa atau tunggu nanti dia wake off-nya. Karena kan alert akumulasi itu kadang-kadang bisa seminggu, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, ada yang 2 tahun gitu. Ya, selama 2 tahun mainkan dulu lah kita mencari the best time for buying. Kalaupun dia alert, kalau ada alert misalnya, ada alert, tapi dia belum the best time for buying, biasanya saya masuk misalnya masuk ke money manajemennya. Jadi money manajemennya, kalaupun ada alert, biasanya saya nggak masuk langsung full. Misalnya saya lihat ini masih fresh. Jadi sudah 3 bulan belum muncul alert dan dia masih dalam struktur wake off, itu selling climax, auto rally ya, baru ada auto rally, biasanya ada alertnya. Nah, biasanya ini saya masuk, misalnya sekali masuk misalnya ya, 10 juta, misalnya aja, atau 1 juta. Ini saya masuk cuma 10%. Ya, jadi kalau masih wake off awal-awal, saya masuk 10%, saya masuk 1 juta. 9 jutanya kapan? Nanti saya tunggu dia alert pas the best time for buying. Atau pas ada spring. Nah, pas ada spring biasanya saya sudah masuk 50% nih biasanya. Jadi benar-benar tradingnya, plannya itu terukur gitu. Dan sepanjang masuk, setiap ada alert, saya tunggu kapan entry terbaiknya. Memang jadi saya jelaskan di kelas ya 1 harian lah. Kalau pakai chatting agak susah. Intinya begitu. Kita harus analisa dulu, harus susun trading plan, lalu kita lihat dia fresh atau tidak, kita lihat struktur wake off-nya. Kalau memang masih fase-fase awal dari wake off, akumulasi kira-kira masih ada 6 bulan, masih ada setahun, saya masuk bahkan 1 lot aja saya masuk. Biasanya untuk nice to know, kalau saya masih ragu, wake off strukturnya belum kelihatan. Tapi kalau wake off strukturnya sudah diakumulasi, maka saya mulai 10%, 20%, ya mulailah cicil buy seiring dengan wake off-nya. Nah, itu nanti dijelaskan di level advance. Ya, kita belajar dari wake off. Mudah-mudahan Bapak Ibu pada rezeki ada waktu untuk ikut level basic trading as business sama wake off analysis untuk belajar volume price analysis. Tapi tutorial sudah ada lah, tinggal nanti di tutorial itu cuma 10% saja memang kebetulan saya sampaikan di kelas di video karena keterbatasan waktu. Di kelas kita bisa belajar lebih detail. Oke. Mari kita pindah ke Telegram botnya melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya dengan scan QR ini dan saya akan masukkan ke deskripsi video ya, linknya. Nah, untuk Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help. Ya, lagi-lagi mau tidak mau ya, kalau memang menggunakan tool kita harus pelajari. Di sini yang tersedia adalah daily time frame, weekly time frame, monthly. Biasanya saya adalah tipikal top down ya, Bapak Ibu. Saya lihat dulu struktur besarnya monthly, baru weekly, entry-nya di daily. Nah, kebetulan saya tidak pakai untuk intraday ya Bapak Ibu datanya. Karena terlalu besar, nggak sanggup bayar sewa servernya. Oke, untuk rotasi saham sektor 1 sampai 11, lagi-lagi Bapak Ibu jangan lupa nonton tutorialnya. Ini tinggal klik aja, termasukkan pertanyaan tadi yang mau tutorial trading plan, ini Bapak Ibu bisa klik di sini, sudah ada tutorialnya. Di situ juga contoh money management ada untuk beberapa saham. Lalu ada yang tanya apa ya? Oh ya, hari ini ya nanti sini kita lihat kompositnya, saya lihat ada juga sinyal sign of weakness, stepping out-nya nanti
Coba kita lihat di sini. Ini tutorial-tutorial untuk volume price analysis yang mungkin belum ada waktu atau belajar di luar Jakarta. Nah, ini online-nya bisa Bapak Ibu tonton nih. Saya ambil 10% maksimum atau 5% sampai 10% tutorial dari yang saya ajarkan di dalam kelas untuk kelas advance volume price analysis. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tertariklah untuk belajar volume price analysis. Oke. Mari kita mulai analisa aftermarket close-nya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cek alert-nya. Ini juga sekaligus untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Ini kan ada banyak alert. Apakah dia beli semua? Tentu tidak ya Bapak Ibu. Misalnya begini. Kemarin tanggal 20 kita ada INKP, MDK ya, ada banyak ya. Nah, untuk kemarin ini kita analisa 1 2 3 4 5 5 saham ini mungkin hanya 2 ya. Dari 5 ini mungkin hanya ada 2 yang menarik. Artinya kita analisa dulu struktur wake off-nya, volumenya, fase-fase wake off-nya. Lalu kita lihat apakah dia the best time for buying, kita lihat strukturnya, kita lihat, maksud saya struktur besarnya dia sedang berada di the best time for buying, siapa tahu di sini naik ke atas, atau dia berada setelah panik, baru dia perjalanan akumulasi, dia sudah di ujung the best time for buying. Kita lihat foreign flow-nya. Nah, dari situ mungkin dari 5 ini mungkin cuma 2 saham, ya. Dari 2 saham ini baru kita buat trading plan, kita lihat stop loss-nya, ada nggak stop loss-nya, baru kita lihat entry-nya. Bagaimana cara entry, baru kita lihat profit taking. Nah, setelah itu kita wajib risk reward rasionya, RR rasio, itu wajib 2 kali. Nah, dari 2 ini mungkin hanya 1 yang menarik, atau bahkan tidak ada. Kalau tidak ada, ya kita tunggu besok. Besok ada, kita ulangi lagi analisa. Jadi, semua saham dianalisa yang alert bagi saya. Tiap malam tuh saya melakukan analisa, tapi dari situ baru saya mengkerucut, mengecil. Nah, nanti tergantung entry-nya. Duitnya ada atau enggak, gitu kan. Jadi tidak semuanya dibeli, entry-nya harus dibuat dulu trading plan, harus kita pokoknya benar-benar ketat seleksi untuk beli. Begitu sudah beli itu berarti sesuatu. Setelah itu kalaupun dia masih fresh, ya kita beli 10% aja. Kita tunggu dia the best time for buying. Sudah ada tutorialnya, silakan ditonton. Karena ada orang bilang, "Pak, ini alert semuanya dibeli semua." Yang enggak lah. Misalnya BBNI, Bank Mandiri, BBRI kan mereka satu jenis ya, satu korelasi tinggi. Ya kita harus pilih BBNI, pilih Bank Mandiri atau BBRI, satu saja, jangan 3-3 perbankan kita beli gitu. Ya, penjelasannya panjang memang, tapi kalau Bapak Ibu rajin nonton aftermarket close pasti tahu lah. Nah, kita cek dulu korelasinya dengan saham yang ada di kita kayak gitu, dengan PCM. Oke. Selain itu kita cek juga di Rekom. Yang kita cari adalah Confluent. Kan ada banyak, kita juga screening di sini. Kalau dia muncul di alert robot, muncul di Rekom, nah itu menarik ya, atau ledakan volume. Oke, ini Rekom dia menggunakan data end of day. Tanggalnya 21, kita lihat ada breeze, Metsi, bearish, Emyor, nah ini indikasi mau berakhir ya. Kemarin panel live alert kalau nggak salah, nah sekarang dia bearish karena dia memang harus koreksi PTRO, sign of weakness. Oke, breeze menariknya syariahnya. Lalu kumulatif BDT dia ada sinyal buy. Lalu kita lihat price action, Avia bearish, BBRI shooting star ya. Lalu kita lihat Goto bearish, MTEL, kalau kita lihat ini item gain yang bagus ya. Nah, MPMAC menarik nih karena dia potensial reversal. Rocketjet ada SMGR, SSMS, Vikita Air. Nah, ini PWS ya, PWS BBRI. BBRI ini sinyal bagus, breeze ada buy nanti kita bahas. Golden Cross, HMSP Golden Cross, mungkin sebentar lagi dia alert nih. Kita lihat Dead Cross, ADMR, hati-hati, ADMR udah di bawah 1000. Lalu breakout, wah BBNI, BBR. Nah ini the best time for buying. Mungkin ya, karena dia sudah break. Nah ini saya BBRI punya, nanti setelah saya selesai ini, saya akan bahas BBR breeze untuk aftermarket close. Tapi karena saya punya BBRI, setelah saya buat video, saya bahkan analisa untuk saya sendiri gitu. Maka Bapak Ibu juga setelah nonton dapat ininya, lakukan analisa sendiri. Tidak bisa kalau tidak lakukan analisa sendiri. Harus lakukan practice make perfect. Rajinlah Tuhan, ini kan sudah berapa ya? Saya sudah hampir 14 tahun melakukan analisa aftermarket. Di video aja saya sejak 2018 itu untuk teman-teman saya SBM ITB saya sudah membuat video aftermarket close. Bayangkan tiap hari saya bikin analisa. Tapi belum tentu beli. Nah, beli nanti setelah bikin video di belakang layar, saya baru fokus untuk saya sendiri. Karena saya kan masih trader ya. Lower rincian ADMR auto nih harus waspada nih ADMR nih.
Oke deh, PANI juga turun dia. Sekarang setelah itu kita cek juga ini SCR VBOOM. SCR VBOOM ini adalah salah satu favorit saya. Bagi Bapak Ibu yang volume price analysis yang sudah ikut workshop juga, bisa cerita tentang shoot volume, agro dan arco. Ini saya nggak tahu nih ya, agro ini bukan kompas 100 tapi dia ledakan volume. Nanti lah kalau ada waktu, karena dia bukan kompas 100 nih. Oke, sekarang kita cek juga SCR Extreme. Ini ada nggak saham-saham yang ekstrim? Dulu BBRI ekstrim ya, banyak yang saham ekstrim. Sekarang kita lihat ada yang ekstrim, tapi saham-sahamnya saya tidak terlalu kenal. Extreme Fear ya. PANI, nah Bapak Ibu yang mau buy on weakness bisa masuk PANI, tapi tunggu, lihat ada demand zone atau enggak. Oke, mungkin saatnya masuk atau mereka ini koreksi dulu karena inilah apa namanya pagar makan lautan itu lagi seru-serunya. Nah ini yang Arco dengan volume tapi di luar extreme grid saya nggak kenal ya karena mungkin di luar kompas 100 itu. PTRO grid. Sekarang kita lihat SCR Panic. Ini mencari saham-saham habis panik terbitlah hope. Ya mungkin perbankan ya Bapak Ibu. Lihat Breeze. Ya ini menarik nih Breeze nih habis panik terbitlah hope. Dia sudah ada alert tapi masih di panik. Nih gitu yang dicari bottoming. Kalau yang mau style tradingnya pakai rotasi saham. Ini tinggal dicari-cari aja lah ya Bapak Ibu. Oke. Lalu kita lihat SCR Hope. Nah ini kalau kita mengecek saham kita yang berada di zona Hope. Antam Hope, BBNI berada di Hope, Bank Mandiri sudah di Hope ya. Padahal kemarin nih BBR ini lagi panik-paniknya berada di zona panik nih. MNCN juga Hope, Jakfa sudah di Hope. SJ Samarga juga. Oke, kita cari sekarang SCR pullback. Ada nggak saham-saham yang pullback? Oh, nggak ada ya, Bapak Ibu, nggak ada. Lalu kita cek dengan SCR Top FF. Nah, Top Foreign Flow. Top foreign flow ini harus kita combine dengan top hajar kanan hajar kiri. BBRI yang paling besar di atas 100 miliar, BBCA, Goto, Bank Mandiri yang paling banyak dibuang oleh asing. Nah, kita combine dengan SCR top kaki, hajar kanan, hajar kiri ya. Kanan kiri. Nah, baru kita bisa cerita nih. BBNI paling banyak dihajar kanan, Bank Mandiri kita lihat. Asingnya beli nggak Bank Mandiri? Tidak. Berarti ini lokal. Ya, lokal Bank BBNI ini lokal mungkin ya. Asingnya BBNI di mana? BBNI net sell. Berarti yang hajar kanan greedy, netnya nih lokal, asingnya ikut jualan. Gitu Bank Mandiri dihajar kanan. Yang kiri PANI. PANI ini orang buang barang, ya juga asingnya ikut jualan karena asingnya net sell. Jadi nggak bisa cerita menurut saya ya. Menurut yang lain mungkin berbeda. Jadi kita gabung ini. Karena hajar kanan hajar kiri ini ada teorinya di hukum pertama Wyckoff. Di bukunya ada. BBCA juga hajar kiri, Telkom juga hajar kiri. Oke, sekarang kita apa lagi? SCR. Udahlah ya, cukup itulah ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan. Sekarang kita mulai pembahasan komposit. Kita mulai dengan Speedo Composite. Speedometer, dia berada di zona grid untuk tanggal 21. Artinya saat ini tetap dia kenaikan 0,22. Demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek weekly-nya nanti ya, hari Jumat. Kita cek dengan Star C0. Sekarang komposit dengan sektoral ya. Sektoral yang 11 itu, maka di sini kita bisa lihat bahwa relatif terhadap penguatan komposit, maka infranya melemah, energi menguat. Ini mungkin ada sentimen dari Donald Trump mengatakan bahwa dia boleh ngebor di Greenland lepas pantai, boleh insentif terhadap tidak percaya Donald Trump dengan perubahan iklim dan sebagainya lah. Jadi energi fosil ini dapat sentimen dari Amerika. Industri melemah relatif ya, relatif melemah. Tekno relatif menguat dan finance relatif menguat terhadap komposit. Properti juga menguat. Ini dalam senyap ini properti menguat nih. Perlu diwaspadai sektoralnya. Sahamnya nanti Bapak Ibu cek. Kalau kita lihat dengan VPA weekly composite. Kita lihat weekly dulu untuk composite. Tentu volumenya belum valid karena ini masih hari Selasa. Candlenya 21, candlenya juga nggak bergerak ya, jadi belum ada indikasi apa-apa. Volumenya juga masih kecil, berada di zona atas, supply-nya belum masuk, demand-nya juga tertahan ya ini ya, kita belum bisa bergerak apa-apa. Kita lihat dengan VBP weekly composite. Kita selesaikan dulu weekly-nya. Ya.
acuannya masih tetap, Bapak Ibu, dia low, high, high, low, high, high, sekarang dia turun, tapi ini ada demand zone. Acuan kita kalau terjadi sesuatu, entah tiba-tiba Donald Trump menjadi gila, kan ya, market bereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh Donald Trump, atau kejadian-kejadian luar biasa, di sini ada demand zone. Strong. Kalau ini jebol, maka dia akan kejar ke bawah. Mungkin di sini ada demand-demand ya, Bapak Ibu. Dia mungkin kedeteknya di monthly. Yaitu kalau sempat close monthly-nya, maka kita exit. Cash is the king. Karena permainan selesai nih. Ada sesuatu, ya kita mungkin tunggu. Kalau dari historicalnya, kalau terjadi break yang lower downtrend monthly, kita harus nunggu 4 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan untuk re-entry. Yang penting pegang cash saja, jangan nyangkut. Saya jelaskan itu dalam workshop trading as bisnis ya, jelas sekali mereka mendapatkan informasinya. Kita lihat dengan VPA, weekly composite, sudah ya. VPA, composite, kita lihat daily dengan volume price. Nah, untuk daily, polanya begini ya Bapak Ibu. Polanya begini. Tadi yang ada stepping out tuh ini. Mana ya? Nggak. Daily. Jadi daily ini diangkat untuk tekan ke bawah, diangkat untuk tekan ke bawah. Jadi memang naik lalu supply-nya masuk, candle-nya jadi tapi tetap positif. Cuman kalau kita lihat candle-nya merah, sinyalnya tidak ada, volumenya di bawah rata-rata, tapi candle-nya bearish. Candle bearish walaupun ada opening gap up. Ini curiga ya Bapak, ini yang bentuk ini adalah seperti saya bilang, cek ada manipulasi enggak. Nah, ini semacam manipulasi nih. Ya, jadi faktor psikologi ini bermainnya Bapak Ibu. Volumenya karena dasar rata-rata. Volumenya bisa volume orang profit taking. Karena memang idealnya kalau ini kan ini low, high, low, dia harus turun dulu. Mentek high low lagi ya. Supaya dia mampu naik ke atas. Jadi kita tinggal cari demand zone-nya di sini ada di mana. Buy on weakness di situ. Kita cek lihat VPA, VBP, composite. Tapi kan kita nggak trading composite. Posisi-posisinya kita gunakan untuk agresivitas. Nah, buy on weakness-nya kemana? Kalau Bapak Ibu lihat, ini ada bulan Januari sudah terbentuk demand zone. Ya tunggunya di sinilah. Mudah-mudahan dia turun, dia naik ke atas. Supaya apa? Ada high low-nya. Jadi ini indikasi semacam stepping out ya. Kalau sinyal Bapak Ibu belajar volume price analysis, nama sinyalnya stepping out. Dia naik ke atas tapi sebenarnya naik untuk supply masuk. Indikasinya asing juga net sell ini. Mungkin sampai naik ke atas, tertahan di sini karena ini adalah supply zone sekarang. Di atas juga supply zone, jadi target main cepat ini 7.000 ini udah amankan dulu. Walaupun kalau dia naik lagi ke atas, ini adalah supply zone-nya juga. Jadi harus begitu, kita harus bisa membaca market. Oke, sekarang kita lihat alertnya. Kita bahas sahamnya tadi Breeze ya Bapak Ibu. Kita cek dengan volatility sama correlation, cek sendiri ya Bapak Ibu. Kita cek dengan Speedo, alert dulu. Breeze ini kalau ada sesuatu tolong kasih tahu ya Bapak Ibu. Saya belum sempat baca beritanya. Breeze. Nah, ini kan bulan 12 tidak ada. Nah, boleh dikata Breeze ini fresh Bapak Ibu. Kalau mau masuk, kita harus atur manajemennya. Karena masih alert pertama, saya biasanya masuk 10% atau 20% tergantung kondisi market. Ya, tergantung struktur Wyckoff maksud saya. Jadi biasanya saya kalau alert pertama ini tidak hajar kanan. Mungkin lihat dulu dia the best time for buying atau tidak gitu. Sekarang kita cek dengan Speedo. Jangan langsung masuk, analisa dulu Speedo Breeze. Dan kalau lihat ya, style saya analisanya banyak supaya apa? Screeningnya ketat gitu. Grid artinya dia saat ini demand-nya lebih besar daripada supply. Bagus? Iya bagus lah, kalau demand lebih besar daripada supply berarti bagus. Tapi kita harus lihat yang lain. Kita cek juga dengan Star Breeze. Mudah-mudahan dia the best habis panik terbitlah hope. Nah, bagus ini. Breeze dia masih berada di zona panik. Jelas sekali, gampang ini ya. Bapak Ibu lihat, jarak antar bintangnya kan menjauh dari sebelum-sebelumnya. Artinya dia terjadi akselerasi. Relatif, harus pakai kalimat relatif ya. Relatif terhadap composite. Ya, relatif terhadap composite. Nah, sekarang dia berada di segitiga ini. Sudah saatnya? Iya, sudah saatnya. Saatnya kemarin harusnya, berapa hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu udah bergerak finance, ya perbankan. Nah, ini kita sebut dengan habis
panik, terbitlah hope. Berarti semakin menguat nih kita kalau mau masuk ke breeze. Terbit, habis panik, terbitlah hope. Ya, masih panik, hope-nya masih jauh, tapi sudah mulai terbit. Nanti kalau kita belinya di hope atau sudah great, malah sudah ketinggian. Jadi belinya secara relatif terhadap composite sekarang. Ya, waktu-waktu inilah. Kalau kita cek dengan weekly-nya, W star, tapi belum valid ya, breeze. Karena weekly validnya nanti hari Jumat. Dia masih bisa berubah-ubah. Kalau weekly-nya ya masih berada di panic juga dan indikasi awal aja. Daily-nya mungkin bergerak dulu. Tapi dia dalam beberapa bulan ini dia melemah terus. Saatnya sekarang fresh entry. Jadi benar-benar fresh dia. Jadi masuknya kalau bisa jangan full power. Karena masih akumulasi masih panjang. Tergantung analisanya. Tergantung volume price-nya. Sekarang kita cek dengan VPA monthly dulu. Nah ini style saya itu dari struktur besar, top, baru down ya. Monthly dulu kita lihat untuk breeze. Tujuannya kita lihat dulu wake off-nya seperti apa. Oke, jadi Bapak Ibu ini sebenarnya dia turun sampai sebelumnya nih ada nih, ini datanya nggak lengkap ya. Jadi bottoming-nya di sini saya ingat, saya beli di harga 1000 apa saya tebus right issue. Saya beli akumulasi di 1000-an ini, saya tebus right issue. Kenapa tahu? Ya, sana punya. Sekarang dia berjalan, ya. Jadi monthly-nya ini jadi acuan kita. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low. Ini adalah the best time for buying di monthly. Ya, high, low, Tinggal lihat profit run karena belinya harusnya di 1000. Kalau mau masuk sekarang bagaimana? Ya stop loss-nya yang cari yang terdekat nanti. Monthly-nya, volumenya tentu belum lengkap ya, belum valid. Kita lihat dengan turun time frame, VPA, weekly, breeze. Jadi semuanya dianalisa. Mau beli breeze aja nggak bisa langsung beli. Ya, the best time for buying-nya di sini kalau di weekly. Ya, ini the best time for buying, Bapak Ibu. Jadi belinya harusnya di sini kemarin kalau mau the best time ya. Sekarang dia berada di sini. Artinya ini the best time for buying untuk weekly. Sekarang alertnya guna untuk apa? Bagi yang sudah punya ya. Kalau nggak punya, ya cari lagi lah saham-saham yang the best time for buying. The best time for buying. Kan banyak sahamnya. Kalau mau masuk paksa, bisa. Tinggal hitung rasio aja. Nggak kelihatan tapi. Main cepat, tertingginya 3350, beli di sini. Ini kan perjalanannya low, high, high, low, higher high, ya high, low. Jadi harus sabar nih. Berapa beli 2003, ya pegang sampai sekarang lah. Higher high. Oke. Yang mau nambah, ya bisa. Yang penting stop loss-nya kelihatan untuk weekly. Jangan sampai dia close di 2540. Ya ini dulu filternya. Ada nggak stop loss weekly-nya? Ada ya. Jangan sampai close bawah. Kalau close bawah dia menjadi the best time for selling. Oke, berarti 2540 kurang 2 tick berarti 2520 ya. Ini stop loss pertama, stop loss kedua kurangi berlapis. Oke, kita lihat weekly-nya. Dia sedang ada bottoming. High, nanti dia turun. Ini bisa high, naik. Kan ini low-nya nih. Low, ini high. Dia turun dulu pullback, high run. Nah, ini ready to uptrend di weekly. Tapi sayang volumenya belum ya. Ini terjadi distribusi karena arahnya ke bawah. Kalau akumulasi seperti ini. Distribusi untuk weekly-nya nggak apa-apa. Karena baru early. Nah, kalau early itu masuknya masih bisa sedikit-sedikit. Takutnya dia terjun ke bawah, risknya terlalu besar. Kita lihat VPA, breeze. Jadi breeze dianalisa. Ini sekarang kita lihat daily. Di daily, dia naik ke atas, dia turun ke bawah. Stop loss kita untuk daily kelihatan di sini. Jadi stop loss untuk di daily 2560 kurang 2 tick 2540 bagi yang konservatif. Yang agresif di mana? Swing low ini. Ini kurang 2 tick berarti di bawah. Jadi ini kan low, ini high, ini high low, ini higher high ya. Jadi stop loss-nya kalau yang agresif di sini, konservatif di bawah ini. Kenapa beda? Sudah dijelaskan oleh saya di kelas kemarin, beda-beda karena ada namanya risk profile gitu. Sekarang break, mungkin dia akan ngetes yang di break sampai di sini atau carilah zona demand-nya
Nanti kita buy on weakness, stop loss di sini, profit target nggak tahu di mana nih, di atas. Kalau yang mau nambah bisa seperti itu ya. Stop loss bisa dinaikkan sekarang. Volumenya bagus. Volumenya bagus ini ya. Effort to rise bullish sign, volumenya sangat tinggi, bagus. Spreadnya bagus, close bagus. Volumenya semacam ledakan, tapi dia ya ini semacam ledakan. Volumenya bagus, ini terjadi akumulasi ya. Hijau, ada sinyal buy. Jadi nanti besok kita punya stop loss. Stop loss di sini. Itu dulu. Stop loss. Entry di mana? Jaga atas. Ini menjelaskan yang pertanyaan tadi ya. Ini jaga bawah 2480, kalau dia turun kita beli. Swing ini kita beli. Misalnya ini 1 lot, ini 2 lot, ini 3 lot. Di sini 4 lot, di sini 5 lot, di bawah swing low ini 6 lot. Nah, udah. Kita ke atas dapat, bawah dapat. Gitu loh. Itu point entry. Profit taking di mana? Karena nggak hanya tinggi, ya lihat di sinilah ya. Ya, rewardnya cuman kecil saja. Kalau kena sini jual 50%. Atau 25%, sisanya lihat profit run. Mungkin dia akan melanjutkan tren berikutnya. Kalau di daily-nya sudah terjadi akumulasi ya, lihat ini. Tuh ya, di wyckoff-nya juga mudah-mudahan dia tidak lebih low. Mudah-mudahan kalau dia lebih low, mungkin selesai sudah barang. Apalagi di weekly-nya jebol. Kita lihat dengan evol untuk lihat stop loss, evol breeze. Nah, ini kita lihat stop loss-nya. Stop loss. Jadi ini kan di break nih ya. Antara candle ini sama candle ini kita cari swing low-nya. Stop loss-nya bisa di sini. Atau kalau yang di break di sini, stop loss-nya agresif di sini tadi ya. Ini adalah untuk stop loss agresif, 2 tick di bawah candle merah ini, konservatif di sini. Karena yang dia break ini. Ini juga boleh di bawah sini, tapi kalau lihat ini juga di break di sini saja. Jadi kalau dia turun kita buy, di sini kita buy, di sini kita buy, di sini kita buy, tinggal bentuk piramida. Begitu loh. Ini supply-nya besar nih ya. Sekarang kita cek dengan VBP weekly breeze. Jadi yang dianalisa itu banyak. Kenapa harus banyak? Karena cari duit susah. Saya bisa ngomong gitu karena saya trader. Ya, saya masih trader. Ini ada demand zone. Nah, ini yang mantul ya. Jadi di sini nih kalau mantul ditahan oleh ini nih, demand zone. Strong ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dia naik ke atas, all time high mudah-mudahan ya. Jadi kalau tadi buat trading plan, targetnya atas ini berapa nih? 3000 sekian, itulah untuk target plannya. Coba lihat. Berapa sih targetnya? Targetnya pakai weekly ya. 3350 atau atas ini yang paling tinggi sekali ya. Nggak tahu ini berapa. 34.000 itu jadi target 50%. Targetnya cari aja paling tinggi. Supaya dia all time high. Sekarang kita cek VBP breeze daily-nya. Oke. Kalau dia turun, ini demand zone nih Bapak Ibu ya. Nih, yang ini demand zone. Jadi kalau turun dia belinya mungkin ini 1 lot, ini mungkin 2 lot, ini mungkin 3 lot. Nah, ini 5, 10, 15 baru stop loss di sini. Jadi makin zona demand ini kita lotnya lebih besar. Ini ada supply sedikit, mudah-mudahan dijebol. Lalu kita lihat wave dulu, wave breeze. Kita lihat Elliott wave-nya gimana? Bukan Elliott wave, zigzag wave-nya. Low, low, low. Nah, ini sudah ya. Jadi perubahan wave. Dari mana kita tahu? Lihat ini merah. Ini sudah lebih tinggi. Yang ini sudah lebih tinggi. Yang kita perhatikan secara teori waist volume ya. Jadi sudah terjadi perubahan wave Bapak Ibu. Ini sudah cocok untuk entry. Tinggal kita tunggu dia pullback sekali lagi. Karena ini low-nya di sini, stop loss low di sini. Mudah-mudahan dia bentuk pullback. Jadi jaga atas, jaga bawah. Mudah-mudahan dapat nih breeze nih. Oke, sekarang kita cek dengan DOM breeze, dominasi rasio. Kita lihat asing sama lokalnya. Wah, ini menarik sekali dominasi rasio. Kalau kita lihat asingnya lebih dari 20% nih Bapak Ibu. Just, kalau secara statistikal berarti 50%. Tapi dari pengalaman saya, asing kalau sudah di atas 20% cukup dominan untuk hari ini. Dalam 5 hari hasilnya hanya 2,5%. Sampai 20 hari, 50 hari, 100 hari, dan 200 hari asingnya masih di bawah 10%. Jadi mungkin hari ini adalah entry awal asingnya masuk ya. Jadi bagus juga kita bisa screen breeze hari ini. Mudah-mudahan besok kalau dia turun jangan kaget ya, karena kita butuh malah turun supaya dapat diskon.
Berikutnya kita cek dengan foreign flow dengan perintah pivot breeze untuk Bank Syariah Indonesia ya dulu namanya. Oke. Oke, kalau kita lihat Bapak Ibu, memang ada korelasi asing dengan lokalnya secara visual ya. Di sini asingnya masuk besar nih. Sahamnya naik, asingnya masuk. Lalu sedikit kalau kita lihat rata-ratanya memang terdistribusi dia. Hari ini asingnya net buy 39,93 miliar. Ya, selain hajar kanan juga dia. Nah, lalu dalam 5 hari asingnya net sell minus 9,78 ya. Kemarin net buy, hari ini net buy, dan 5 hari terdeteksi net sell. Dan 20 hari ada net sell minus 111,33 miliar. Dan 60 hari net sell-nya minus 247,99 miliar. Dan 100 hari baru kita bisa deteksi sebelumnya ada net buy 309 miliar ya. Jadi memang dia spike besar. Besok buy-nya bisa di sini Bapak Ibu ya, jaga atas. Kalau dia turun ke 2860 kita buy, ke 2800 kita buy, 2720 kita buy, 2620 kita buy. Nah, di bawah ini kita buy juga ya. Jadi piramida lah ini. Jadi diatur aja, dibagi rata ke bawah juga poin-poin entry-nya. Kan tadi bertanya entry-nya di atas 1, di bawah beberapa bagi 5, baru stop loss. Begitu titik entry-nya. Kalau saya ya, jadi risk-nya kecil ya, dibagi. Kadang-kadang nggak dapat, ya nggak apa-apa, nanti tunggu pullback lagi. Kalau tetap nggak dapat, berarti rezekinya memang segitu. Sekarang kita cek dengan trend breeze, bagaimana dengan trennya. Trennya Q3 kalau dari financial ratio EPS grow-nya 15%, under value ya. Kalau dari sini fair value-nya 29 kalau percaya. Karena ini asumsi. Jadi ada disclaimer-nya untuk asumsinya. Bisa jadi asumsinya salah. Jadi besok kalau mau buy on weakness juga bisa ini ya, 2850 bisa beli, di garis ini bisa beli. Terus stop loss-nya di bawah ini lah ya, high low ini. Pokoknya di swing low ini 2 tick di bawahnya stop loss. Trennya sudah up. Golden cross-nya sudah ada. Oke, itu untuk tren. Bapak Ibu, sekarang kita lihat PWS Breeze. PWS Breeze ada sinyal buy. Ya, sudah ada sinyal buy. Mudah-mudahan sekali lagi muncul flowernya. Dia trennya masih down. Volumenya bagus, spreadnya juga bagus, close-nya tinggi. Akumulasi ini penting nih. Ya, di Breeze sudah masuk akumulasi. Buying pressure juga candle-nya bagus ya. Bagus nih Bapak Ibu. Rasionya hampir 3 kali atau 2 kali lebih nih. Oke, itu dia untuk Breeze. Sekarang kita lanjutkan saham lain. ICBP, alert ICBP. Kenapa dia ada alertnya? Saya nggak punya nih ICBP nih. Alert ICBP. Biasanya INDF ada alert, ICBP juga. Fresh dia jauh ya, bulan 9 terakhir tahun 2024. Kita cek dengan ini singkat saja ya Bapak Ibu. Kalau punya ICBP silakan lakukan analisa detail seperti analisa Breeze tadi minimum. Kita cek dengan Speedo. Ini singkat saja karena keterbatasan waktu. Bapak Ibu bisa lakukan juga. Nah, analisa singkatnya, quicknya kita cek speedometer untuk penutupan. Dia sudah berada di zona netral, artinya supply sama demand-nya sama kuat. Kita cek dengan STAR ICBP. Dia baru melawan, dia berada di zona panik tapi belum masuk ke zona habis panik terbitlah hope. Ini Bapak Ibu tunggu masuk ke dalam sini. Tapi kita lihat dulu volume price-nya. Nah, volume price-nya untuk ICBP Bapak Ibu mulai sendiri ya kalau punya ICBP dari monthly. Tapi karena ini untuk supaya cepat saya kasih, karena saya kan cuma kasih contoh saja ya. Wah, ini harus berhati-hati. Kenapa? Ini yang saya sampai tadi, walaupun ada alert, lihat dulu alertnya berada di mana. Kalau lihat ini kan, ini akumulasi, ini marking up ya. Kenapa marking up selalu bentuk new high? Nah, ini buying climax. Ini fase distribusi nih. Ini the best time for selling. Ini the best time for selling atau ini. Ini adalah the best time for
selling. Ini adalah second chance. Ya, walaupun ada alert, kita harus lihat strukturnya. Nah, ini dia masih down, ya dia ada supply masuk tapi tidak tune. Tadi cukup besar, signifikan, sekarang dia supply-nya masuk. Dia masih terus ke bawah bisa. Dia akan berhenti di demand zone. Nggak apa-apa lah, tambah satu lagi ya, VBP ICBP. Jadi nggak semua alert dibeli, lihat dulu strukturnya. Oh, ini dia naik ke atas, tertahan karena ada supply zone ya. Nah, ini supply zone. Lalu dia turun ke bawah. Berhenti di mana? Ini ada demand zone. Tarik aja ke sana nih. Nah, di sini nih dia mungkin akan masih tetap turun, tertahan di sini. Kena dulu demand zone-nya. Ini ada demand zone faktanya ya. Jadi siklusnya marking up, distribusi marking down. Apakah mau dibeli? Resiko ke bawah. Nanti dia harus ada akumulasi dulu. Ini masih kita harus ada selling climax dulu. Ya, jadi strukturnya harus dilihat dulu Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan asal alert dibeli. Kita harus analisa detail sedetail-detailnya, buat trading plan, susun money management, baru hitung risiko rasio. Ya itulah ya trading as a business. Jadi jangan gambling. Kita lihat dulu siklus perjalanan sahamnya. Oke, seterusnya kita lihat dengan foreign flow dengan perintah PIF ICBP. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk ICBP. Kalau dilihat mungkin ada asingnya punya pengaruh nih Bapak Ibu. Dia di awal Agustus asingnya dominasi masuk cukup signifikan dan sahamnya naik. Lalu asingnya keluar, sahamnya turun. Hari ini asingnya net buy ya, asingnya net buy 18,22 miliar dan 5 hari tercatat net buy 27,82 miliar dan 20 hari ada minus 93,98 miliar dan 60 hari net sell-nya minus 281,48 miliar. Dalam 100 hari masih tercatat net sell 18,83 miliar. Jadi kalau mau entry juga ya tunggulah Bapak Ibu ya, tunggu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like channel YouTube ini. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Semoga bermanfaat. Bagi yang berminat untuk workshop, saya rasa masih bisa ya. Karena kapan lagi yang dilaksanakan mungkin nanti setelah Lebaran. Terutama yang ingin lanjut ke kelas advance, yang ingin belajar volume price analysis, bisa hubungi saya. Karena untuk advance-nya kita sudah buka. Nanti kapan lagi ada mungkin akhir tahun baru ada lagi. Pertengahan tahun, mohon maaf, semester 2. Akhir semester 2. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.